والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Akhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas kilas tentang biografi dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Di antaranya pembahasan tentang kurun para khalifah yang didapati oleh Imam Ahmad. Ada berapa khalifah? Ada 8. 4 dari para khalifah tersebut di atas manhaj salaf, kemudian datang 3 khalifah yang terpengaruh oleh Mu'tazilah, kemudian diakhiri masa hidup beliau di masa Mutawakkil yang mengembalikan arah pemahaman manusia ke pemahaman salaf. 4 khalifah yang awal siapa saja? Al-Mahdi, Al-Hadi, Ar-Rasyid, kemudian Al-Amin. Dan yang lebih perlu untuk kita ketahui dari khalifah-khalifah tersebut, khalifah 3 khalifah yang pada masanya tersebar fitnah tentang permasalahan Al-Quran itu kalamullah atau makhluk. Yang pada masa-masa itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mendapatkan ujian besar, juga kaum muslimin secara umum. Siapa saja mereka ini? Hendaknya Muhammad Palembang. Siapa saja khalifah-khalifah itu? Yang pertama Khalifah Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, yang ketiga Al-Wathiq. Baik. Dan pada masa setelah Al-Wathiq, yaitu masa Mutawakkil, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada beliau sehingga kembali ke manhaj salaf, dan kemudian membebaskan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Juga kemarin kita tutup dengan perkataan beliau rahimahullah ta'ala yang disebutkan dalam Tabaqat Hanabilah, ketika datang seorang rajul min ahli Khurasan dan bertanya, mata yajidul 'abdu ta'mar rahah, kapan seorang hamba itu mendapati ta'am rahah, yaitu rasa istirahat untuk bisa santai-santai. Maka beliau mengatakan, inda awwali qadamin yad'uha fil jannah. Ini perkataan yang sangat bagus, yang kalau seorang memikirkannya, termasuk di antara hal yang bisa menyemangati seseorang untuk terus-menerus mencurahkan usahanya selama hidup di dunia, kan tidak ada waktu-waktu kita untuk santai-santai di dunia ini. Tapi baru seorang bisa bersantai, lega, kapan? Inda awwali qadamin yad'uha fil jannah. Di awal pertama kali kakinya mendarat di surga. Kalau sudah mendarat di surga, baru seorang akan merasakan istirahat, merasakan kenyamanan dan waktu untuk memetik buah di sana. Baik. Juga di antara perkataan yang bagus yang dikatakan oleh para ulama, pantas untuk ditulis dengan tinta emas.
Dari perkataan-perkataan beliau di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Marwazi sebagaimana dalam Tabaqatul Hanabilah jilid yang pertama halaman 57. Al-Marwazi mengatakan dakhaltu yawman ala Ahmad faqultu kaifa asbahta. Suatu hari aku masuk kepada Imam Ahmad menemui beliau dan aku katakan, bagaimana keadaanmu pagi hari ini? Faqala, maka beliau menjawab, kaifa asbaha man rabbuhu yutalibuhu bi ada'il fard wa nabiyyuhu yutalibuhu bi ada'is sunnah wal malakani yutalibanihi bi tashihil amal wa nafsuhu tutalibuhu bihawaha wa iblisu yutalibuhu bil fahsya wa malakul mauti yutalibuhu bi qabdi ruhi wa iyaluhu yutalibunahu bi nafaqatihim. Beliau ditanya bagaimana keadaanmu pagi hari ini, maka beliau jawab dengan mau'izah yang sangat mendalam ini, ikhwanifillah. Bagaimana keadaanmu pagi hari ini? Beliau menjawab, bagaimana keadaan seorang yang di pagi harinya pencipta dia menuntutnya untuk menunaikan kewajiban-kewajiban, dan nabinya menuntut dia untuk menunaikan sunnah, dan dua malaikat menuntutnya untuk membenarkan amalannya, serta jiwanya senantiasa menuntut dia untuk memenuhi hawa nafsunya, serta iblis menuntut dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan keji. Sedangkan malaikat maut menuntut dia untuk mencabut nyawanya. Dalam artian senantiasa diperintahkan dan siap mencabut nyawa seorang hamba, dan kita tidak tahu kapan. Sedangkan keluarganya menuntut dia untuk diberi nafkah. Tentunya seorang yang pagi hari memikirkan semua ini, ikhwanifillah, tidak akan bisa santai. Terfikir baginya di pagi harinya tatkala dia membuka matanya setelah tidur, ingat kewajiban yang harus ditunaikan, ingat sunnah-sunnah yang harus dihidupkan, ingat amalan-amalan yang harus dibenarkan, karena memang butuh kita membenarkan amalan sehingga tercatat dalam catatan amalan kebaikan. Dan ingat kalau hawa nafsunya senantiasa menggoda dan menyeret untuk dipenuhi, berarti kita harus menahan diri. Juga iblis senantiasa bersiap-siap untuk menggoda, sedangkan keluarga menuntut nafkah. Jadi hari-hari kita itu hari-hari sibuk, hari-hari sibuk. Nah, sehingga tentunya sebuah kesalahan yang fatal ketika seorang muslim bingung untuk apa waktu dihabiskan. Nah, menghabiskan waktu, bingung. Tidak ada pekerjaan. Padahal hari-hari kita hari-hari yang penuh dengan kesibukan. Tidak ada masa-masa santai. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah selesai dari suatu perbuatan, fansab, maka apa? Ya, persiapkan untuk amalan berikutnya. Ini bimbingan dari Allah. Jadi selesai suatu amalan menuju amalan berikutnya, selesai suatu pekerjaan berganti ke pekerjaan berikutnya. Sebagian mufassirin mengatakan apabila telah selesai dari amalan dunia, segera pancangkan dirimu untuk amalan akhirat. Demikian. Tapi ini kehidupan seorang muslim, terlebih lagi seorang sunni salafi. Seorang sunni salafi yang tentunya mereka seharusnya mengetahui qimatul waqt, nilai dari waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, bagaimana keadaan bagi seorang muslim yang memikirkan ini? Memikirkan hak Allah, hak nabinya, hak keluarganya, kemudian memikirkan musuh-musuh yang mengintainya dari iblis, hawa nafsu, dan seterusnya. Nasallallahu taala taufik. Juga di antara perkara beliau yang masyhur,
Nah, kalam yang singkat ikhwanillah tapi pantas untuk kita menghafalnya. Yaitu perkataan yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Battah dalam Al-Ibana. An Abil Abbas Al-Fadl Ibn Ziyad qal sami'tu Aba Abdillah yaqul man radda hadithan Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakah. Ini singkat. Naam. Man radda hadithan Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakah. Ringkas. Insyaallah 2 kali sudah hafal. Nah, siapa yang sudah hafal? Siapa saja yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sungguh dia telah berada di apa? Syafa halakah, yakni di bibir jurang kecelakaan. Nah. Indah ya Muhammad. Man radda hadithan Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakah. Nah. Baik, santai. Nah, dari riwayat Abul Abbas Al-Fadl bin Ziyad dalam Al-Ibadah. Ini menunjukkan semangat beliau dalam menghidupkan sunnah dan kalam-kalam beliau yang lain banyak tentang seruan untuk seorang kokoh di atas sunnah dan istiqamah di atasnya. Serta menjauhi taklid. Juga dalam permasalahan al-jarh wa ta'dil yang pada zaman ini, hal ini ikhwanillah, manusia pada kondisi 3 atau pada terbagi menjadi 3 golongan dalam permasalahan al-jarh wa ta'dil. Berbicara tentang ahlul batil. Nah, satu golongan mereka anti. Dalam artian telinga mereka sangat panas dan hati mereka sangat sesak ketika ada penjelasan tentang ahli bid'ah atau ahli batil. Sehingga mereka sangat membenci perkara tahdzir dan perkara al-jarh wa ta'dil. Golongan yang lain kebalikannya, mereka bermudah-mudahan dalam permasalahan al-jarh wa ta'dil. Sehingga lisan-lisan mereka alhamdulillah begitu ringan untuk memberikan tahdziran, memberikan celaan walaupun di atas kebohongan. Dan golongan yang ketiga yang hendaknya kita usahakan, karena 2 golongan tadi tentunya berada di atas penyimpangan. Karena al-jarh wa ta'dil merupakan perkara yang penting dalam Islam. Dengannya terbersihkan syariat ini dari kotoran-kotoran, dari berbagai macam noda-noda penyimpangan. Tapi tidak kemudian bermudah-mudahan. Semuanya berhak untuk berbicara dan semuanya ingin menempatkan dirinya sebagai imam ahli jarh wa ta'dil dalam kondisi tidak pantas sebenarnya dia untuk berbicara. Nah, golongan yang ketiga inilah yang menempatkan dalil-dalil pada tempatnya. Wasat dalam perkara tersebut, pertengahan. Nah, mereka berbicara dalam perkara al-jarh wa ta'dil sesuai dengan kadarnya dan berdasarkan bimbingan para ulama. Baik, karena memang perkara ini perkara penting. Dengannya akan nampak kebatilan dan akan tegak kebenaran. Di antara
perkataan beliau dalam masalah ini sebagaimana juga disebutkan dalam Tabaqatul Hanabilah jilid yang pertama halaman 287. An Muhammad bin Bundar As-Sabbaq Al-Jurjani qala qultu li Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu inni la yashtaddu alayya an aqula fulanun dha'if fulanun kadzdzab. Al-Jurzani ini mengatakan kepada Imam Ahmad, sungguhnya aku sangat berat, ya, berat hatiku untuk mengatakan fulan dhaif, fulan kadzdzab. Ini perkara jarh wa ta'dil, menerangkan keadaan seseorang bahwasanya dia itu dhaif, dia itu kadzdzab dan seterusnya. Yang karena tentunya perkataan ini fillah celaan. Cuman tatkala hal itu dilakukan landasannya adalah din, landasannya adalah agama, maka diperbolehkan bahkan termasuk dalam perkara yang mulia. Cuman jangan kemudian seseorang terseret oleh syaitan akhirnya masuk dalam pintu ini tapi dengan niatan lain, hanya sekedar membela diri, sekedar untuk memuaskan kebenciannya kepada suatu kaum. Ini salah. Nah, ini salah. Nah, karena itu dalam perkara ini butuh ketakwaan dan butuh wara' sehingga lisannya itu tidak sembarangan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala. Nah, butuh wara', butuh seorang yang betul-betul takwa. Karena apa? Perkataan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ahmad mengatakan, qal idza sakata anta wa sakattu ana famata yu'raful jahilus sahih minas sahih. Idza sakata anta wa sakattu ana. Ya, yang pertama, idza sakatta anta wa sakattu ana. Ini untuk penegasan. Jadi fa'ilnya dimunculkan sebagai taukid. Apabila engkau diam dan aku pun diam dalam masalah ini, famata yu'raful jahilu as-sahiha minas saqim. Lalu kapan? Atau ya'rifu afan. Famata ya'riful jahilu as-sahiha minas saqim. Maka kapan seorang yang jahil akan mengetahui yang sahih dari yang dhaif? Ini menunjukkan bahwasanya yang menjadi dorongan seorang berbicara dalam perkara tersebut ikhwanifillah untuk apa? Untuk din. Nasihat bagi kaum muslimin agar mereka tahu mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang pantas diambil ilmunya dan mana yang tidak. Tapi nanti antum tulis dari kertas ini biar dihafal dengan benar. Kalam-kalam yang seperti ini butuh untuk dihafal dari kalam a'immatuna, perkataan imam-imam kita yang dibangun di atas dalil. Karena itu juga ilmu, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya ilmu itu apa? Hakikat ilmu apa? Imma naqlun musaddaqun al-ma'sum atau qaulun alaihi dalilun ma'lum. Ini kemungkinan. Jadi ilmu yang butuh kita kejar, kita pelajari, ya kemungkinannya apa? Imma naqlun musaddaq al-ma'sum. Penukilan yang dibenarkan dari yang maksum, yaitu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah hadis maupun Al-Qur'an. Au qaulun alaihi dalilun ma'lum, atau suatu perkataan yang di atasnya adalah dalil yang jelas, yang sudah diketahui. Itu ilmu. Jadi perkataan yang dibangun di atas dalil itu ilmu. Wa ma siwa dzalik, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam muqaddimah tafsir beliau. Adapun yang selain itu apa? Imma kemungkinannya sesuatu yang batin
atau sesuatu yang tidak jelas. Nah, sehingga tidak perlu seseorang sibuk-sibuk untuk menghafalnya. Adapun dua perkara tadi, naqlun musaddaq an maqsud, atau qaulun alaihi dalilun ma'lum, ini butuh kita menghafal dan mempelajari. Baik. Juga perkataan beliau yang lain, ikhwanifillah, yang butuh untuk kita ambil pelajaran. Bagaimana menempatkan perkara ini ketika berbicara langsung atau ketika menasihati saudaranya secara langsung ketika dia bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Qala Abu Dawud As-Sijistani, qultu li Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal. Abu Dawud As-Sijistani mengatakan, aku berbicara kepada Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, ara rajulan min ahli sunnah ma'a rajulin min ahli bid'ah, atruku kalamah. Ya, aku melihat seorang laki-laki dari kalangan ahli sunnah, dia bersama dengan seorang laki-laki dari kalangan ahli bid'ah. Apakah aku meninggalkan perkataan dia ini dari kalangan ahli sunnah ini? Sebagian orang ikhwanillah melihat saudaranya salaman saja ketemu di jalan, apalagi datang orang dari kalangan ahli bid'ah misalnya datang, kemudian tiba-tiba di jalan dan menyodorkan tangan salaman, masa ditampel? Ya, masa ditinggal lari? Kemudian dia sudah menyambut salamnya, ini langsung sikapi. Baik, apalagi dalam kondisi tidak tahu atau punya uzur. Dan Abu Dawud As-Sijistani bertanya kepada Imam Ahmad ini, dan beliau mengatakan qala la, tidak. Au tu'limahu anna ar-rajul alladhi ra'aitahu ma'ahu sahib bid'ah, fa in taraka kalamahu fakallimhu wa illa fa'alhiqhu bih. Ini baru. Jadi jangan langsung disikapi tanpa alasan yang tepat. Terkadang seorang tahu dia ahli bid'ah, cuman bingung bersikap, karena terkadang ikhwanifillah seorang ketika bertemu dengan suatu kasus sendiri, kaget, ya bingung bersikapnya bagaimana, dan ini banyak terjadi. Karena akal manusia beda-beda ikhwanifillah, terkadang bingung sifatnya, mau menyikapi bagaimana, mau menempatkan dalil ketika bermuamalah dalam kondisi tersebut bagaimana. Tahu ini keliru, cuman bingung misalnya. Dan yang lainnya, misalnya ketemu, kemudian mumpung ketemu sudah sekalian saya nasihati, ini bisa saja. Dan Imam Ahmad mengatakan tidak, dalam artian tidak langsung kemudian ditinggalkan. Atau ya, engkau beritahu laki-laki tersebut dari kalangan ahli sunnah bahwasanya yang bersama dia itu adalah pelaku bid'ah. Jika dia meninggalkan perkataan ahli bid'ah tersebut, maka aja bicara dia, dalam artian dia masih saudara kita sesama sunni. Jika tidak mau menerima nasihat tersebut, fa'alhiqhu bih, maka ikutkan dengan ahli bid'ah tersebut. Ini menunjukkan butuhnya nasihat. Butuhnya nasihat. Tapi sebagian kaum ikhwanillah, sebagian kaum inginnya hanyalah menjatuhkan, mencari kekeliruan dan kesalahan orang-orang yang dia benci. Kemudian beliau menukilkan dari salaf, dan ini prinsip yang hendaknya ditiru ikhwanillah. Dalam bersikap apa saja, kita berusaha mengaitkan sikap kita dengan para salaf. Karena perkara din. Qala Ibnu Mas'udin al-mar'u bi khadani. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya seseorang itu sesuai dengan sahabat karibnya.
Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama orang yang dia cintai. Baik. Barakallahu fiikum. Ini sekilas tentang Imam Ahmad rahimahullahu taala, imam ahli sunnati wal jamaah, dan pembicaraan tentang beliau. Panjang alhamdulillah kalau kita ingin membahas biografi beliau secara lengkap. Bisa merujuk pada kitab-kitab yang menulis biografi beliau. Di antara yang khusus menulis biografi beliau yaitu Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau tulis biografi secara khusus. Dan pada kitab-kitab biografi para ulama ahli hadis ada Syiar A'lamin Nubala, Tayyib, kemudian Bidayah wa Nihayah, dan yang lainnya, Tabaqat Hanabilah. Karena memang beliau imam dan meninggal di atas istiqamah fima nahsibuhu wallahu hasibuh, yang kita lihat berdasarkan alamat-alamat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Barakallahu fikum. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Yaitu tarjamah mukhtasarah li fadilati Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Yang beliau adalah pensyarah risalah yang akan kita baca. Dan beliau juga dikenal dengan kekokohan di atas sunnah, Mufti Saudi bagian selatan. Kita baca secara ringkas untuk mengenal ulama kita. Karena mengenal para ulama termasuk ilmu. Baik. Karena butuh kita mengenal rijal, mengenal para pembawa sunnah, dan mereka-mereka yang menyampaikan ilmu kepada umat serta istiqamah di atasnya. Qala huwa Syekhun al-Fadil al-Alama al-Muhaddits Ahmad ibnu Yahya ibnu Muhammad ibnu Shumair An-Najmi, yang dikenal dengan Syekh Ahmad An-Najmi. Wulida bi qaryatin Najmiyah, maka dinisbahkan kepada desa ini menjadi An-Najmi. Fi tsani wal 20 min syahri Syawal, pada tanggal 22 di bulan Syawal. Am 46 wa 300 wa alf min al-hijrah, pada tahun 46 wa 300 wa alf, yaitu 1346 Hijriah. 1346. Nasha'a fi hijri abawain salihain laisa lahuma siwa, dan beliau tumbuh di pangkuan dua orang tua yang saleh, yang mereka berdua tidak memiliki kecuali Syekh Ahmad ini. Berarti sebagaimana Imam Ahmad pada biografi yang lalu, yaitu sebagai anak satu-satunya, anak tunggal. Oleh karena itulah dalam biografi yang lain, orang tuanya pun betul-betul memberikan perhatian dan sampai-sampai tidak membebani sang putra ini dengan urusan-urusan duniawi. Karena memang ingin putranya betul-betul konsentrasi dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dakhala kuttaba qaryatihi fata'allama al-qira'ah wal kitabah. Beliau masuk di tempat pendidikan di desanya, kemudian mempelajari al-qira'ah wal kitabah, karena ini asal dalam belajar, membaca dan menulis. Baik. Jadi kuatkan sisi ini. Dan pada para orang tua juga betul-betul untuk konsentrasi dalam masalah qira'ah wal kitabah untuk anak-anaknya. Sehingga tatkala mereka keluar dari pendidikan rumah menuju ke pendidikan halaqah ilmu
di masjid-masjid, di majelis-majelis ahli sunnah, mereka sudah mampu untuk membaca dengan baik dan menulis dengan baik, sehingga mampu menulis faedah. Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat yang pertama kali turun, Iqra, bacalah. Wa fi 'am 60 wa 300 wa alf, ya 1360 minal hijriyah, iltahaqa bil madrasah as-salafiyah di Samitah. Beliau masuk bergabung dengan madrasah salafiyah di negeri Samitah, daerah Samitah. Dan ini termasuk kemudahan bagi para penduduk di negeri Saudiyah. Bahwasanya di negeri tersebut, ikhwanifillah, madrasah-madrasah dibangun di atas manhaj salaf. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Namun yang menyedihkan pada akhir-akhir ini banyak para pemuda yang lebih condong pada perkara-perkara dunia, dan sebagiannya malah ikhwanifillah walaupun orang-orang asli Saudiyah tapi tidak mengenal masyayikh-masyayikh ahli sunnah di kalangan mereka. Fadarasa ala Syekh Abdullah Al-Qur'awi wa Syekh Hafidh Al-Hakami fil Qur'an Al-Karim wa tajwid wa tafsir wal hadith wal fiqh. Kemudian beliau belajar kepada Syekh Abdullah Al-Qur'awi, dan beliau ini termasuk di antara masyayikh yang paling banyak memberikan faedah kepada Syekh Ahmad An-Najmi. Demikian pula Syekh Hafidh Al-Hakami, yang sering kita sebut tentang kekuatan hafalan beliau dan luasnya ilmu beliau dalam kondisi muda, dan meninggal masih membujang. Mengambil ilmu dari mereka tentang Al-Quranul Karim, juga tajwid, tafsir dan hadis serta fikih, wal faraid, wal tauhid, wal nahw, juga ilmu faraid, ilmu waris serta tauhid dan nahwu. Haitsu qara'a alaihi ma'adatan min al-mu'allafatil mabsutah wal mukhtasarah min tilkal funun, di mana beliau membaca pada kedua syekh tersebut sederetan dari karangan-karangan yang sifatnya mabsutah, yang panjang lebar, yang luas cakupannya, maupun yang ringkas, dari cabang-cabang ilmu din tersebut, mulai dari tajwid sampai tauhid. Wa fi ghurrati Jumadil akhirah an 64 wa 300 wa alf. Dan pada awal bulan Jumadil akhirah tahun 1364, ajazahu Syekhul Qur'awi fil ummahatis sitt wa ghairiha, diberi ijazah untuk meriwayatkan, namanya ini diberi rekomendasi dari syekhnya Al-Qur'awi untuk apa? Meriwayatkan ummahasit, ya, ummahatus sitt, yaitu kitab-kitab yang 6, kitab-kitab hadis sahihain, ditambah apa? Ditambah 4 sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i, dan yang lainnya. Amila mudarrisan bimadaris syaikhihi al-Qur'awi ihtisaban, dan beliau mengajar di madrasah syekhnya Al-Qur'awi ihtisaban, yaitu kalau dalam bahasa kita taib sebagai pengabdian, yaitu membantu mengajar di sana. Wa 'indama bada'atil wadha'if uyyina mudarrisan bin Najamiyah an 67 wa 300 wa alf, pada tahun 1367. Semantaqala imaman wa mudarrisan fi qaryati Abu Sabilah bil Haq. Kemudian beliau pindah sebagai imam dan mudarris di desa Abu Sabilah, nama desa Panifil, sehingga tetap bentuknya Abu Sabilah, tidak diidhofahkan.
di daerah Harb am 72 wa 300 wa alf, tahun 1372. وعندما فتح المعهد العلمي في صامتة عين مدرسا به في 1 من شهر المحرم 74 wa 300 wa alf, yang ditunjuk sebagai pengajar tatkala dibuka ma'had ilmi di daerah Samitah pada tanggal ini 1 Muharram 1374. Fadalla bihi hatta an 470 wa 300 wa alf, dan terus menerus mengajar di sana sampai tahun tersebut. Haitsu uyyina wa'idan wa mursyidan bi wizaratil 'adl hatta an 87 wa 300 wa alf, dan ditunjuk sebagai pemberi nasihat dan pembimbing dalam Kementerian Keadilan. Tayyib, sehingga beliau memiliki kedudukan dari sisi kepemerintahan, khalifillah, menyampaikan nasihat-nasihat kepada para pemimpin, dan ini keutamaan bagi mereka-mereka yang mampu. Haitsu 'ada li tadrisi fil ma'had al-'ilmi fi Jazan wa intaqala minhu fi 'am 88 wa 300 wa alf. Li tadris fil ma'had al-'ilmi bi Samitah, di mana beliau kembali mengajar di ma'had ilmi di negeri Jazan dan kemudian pindah lagi untuk mengajar di ma'had ilmi di Samitah. Ini riwayat bagaimana kiprah beliau dalam dakwah khonifillah, terkhusus di negeri Saudi dalam pengajaran. Hatta uhila bittaqa'ud fi wahid fi syahr as-sabi', bulan yang ke-7. Bulan apa ini? Bulan ke-7 dalam bulan Hijriyah. Naam, fi syahri Rajab, tahun 1410. Wa huwa al-an mushtaghilun bit-tadrisi wal fatwa wa ta'lif wa la yazalu fi 'ata'ihi, nas'alullaha an yamudda fi 'umrihi wa yubaraka fi juhdihi wa waqtihi, atau wa yubarika kembali ke Allah. Nas'alullaha an yamudda fi umrihi wa yubarika fi juhdihi wa waqtihi. Nah, beliau pensiun pada tanggal tersebut. Nah, karena diberi tugas oleh pemerintah untuk menjadi pengajar, kemudian pensiun dalam artian bekerja pada pemerintah Saudiyah. Pensiunnya tanggal 1 bulan 7 tersebut, bulan Rajab. Dan ini hendaknya yang dihidupkan khonifillah, kita menulis baik itu tarikh maupun menulis muamalah kita, baik ijarah, sewa menyewa maupun jual beli, menggunakan penanggalan Hijriyah, karena itu penanggalan kita. Jadikan penanggalan utama. Seandainya butuh untuk penanggalan Masehi, ya kita sertakan di sampingnya. Tapi yang menjadi umdah, yang menjadi pokok adalah penanggalan Hijriyah. Ini yang hendaknya kita hidupkan, kan itu termasuk syiar di antara syiar-syiar yang memang diinginkan oleh para salaf untuk membedakan dengan orang-orang kufar. Dan beliau sekarang berarti ini ditulis ketika beliau masih hidup, khalifillah. Wa huwa al-an mushtaghilun bit-tadris wal fatawa wa ta'lif, ya, sibuk dengan pengajaran dan fatwa serta mengarang, dan senantiasa di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kami meminta kepada Allah agar memperpanjang umur beliau dan memberikan keberkahan dalam usaha dan waktu beliau. Tayyib. Qala hadza wa qad ajazahu samahatur rais al-'am li idaratil buhuth al-'ilmiyyah wal ifta' wad da'wah wal irsyad al-'allamah Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah bin Baz rahimahullahu taala bil fatwa fil mantiqatil janubiyyah wa huwa ahlun lidzalik. Kemudian beliau diberi
rekomendasi oleh Syekh bin Baz untuk menjadi mufti di daerah selatan Saudi. Dan beliau memang pantas untuk menjadi mufti. Beliau memiliki karangan-karangan yang banyak, di antaranya disebutkan di sini Khanifillah, karangan-karangan beliau, termasuk di antaranya syarah Ushul Sunnah yang akan kita baca. Dan asal dari syarah ini adalah pelajaran yang beliau sampaikan kemudian ditranskrip, ditulis, dan disesuaikan menjadi bahasa tulisan. Karena pembicaranya masih hidup sehingga bisa dikoreksikan kepada beliau rahimahullah ta'ala. Adapun meninggalnya beliau ikhwanifillah, beliau meninggal fil wahid wal ishrun min syahri Rajab, berarti bulannya sama dengan waktu beliau pensiun tadi, bulan yang 7. Tayyib pada tanggal 21 Rajab 1429. Berarti tahun berapa ini? Tahun 2008. Tayyib. Nah, meninggalnya pada tanggal 21 Rajab 1429. Kalau dalam Masehi ya tahun 2008. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan sebagai tambahan faedah berhubungan dengan Syekh Ahmad An-Najmi ini, beliau termasuk di antara masyayikh sunnah yang dikenal kokoh dalam menjelaskan sunnah dan membantah ahli bidah, sehingga nanti akan kita lihat dalam syarah beliau sering kemudian menyinggung tentang firqah-firqah yang menyimpang dari jalan sunnah. Oleh karena itulah terkadang dimanfaatkan sebagian kalam beliau untuk menjatuhkan sebagian masyayikh yang ahlul batil ingin menjatuhkannya. Di antaranya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian maftunin, orang-orang yang terfitnah, yang menginginkan untuk memperburuk citra Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala. Di mana sebagian orang mengutip perkataan beliau dan bertanya kepada beliau dengan pertanyaan yang global, kemudian ditujukan bahwasanya itu bantahan serta tahdid dari Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala kepada Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala. Di antaranya apa yang mereka kutip dalam sebagian selebaran mereka, bahwasanya ini tahdir dari Al-Allamah Al-Muhaddits Ahmad bin Yahya An-Najmi. Tayyib, tanpa disebutkan soalnya apa, tanpa disebutkan asal usulnya bagaimana, langsung apa? Wa qala fadilatuhu rahimahullah ta'ala, la ma sadaqa hadza lam yusaddiq. Lam yasduq, ini tidak benar perkataan orang tersebut, ini yang dimaksud Syekhuna Yahya. Kemudian juga setelahnya dinukil lagi, hal tajuzud dirasah inda hadza, apakah boleh belajar di sisi orang ini tanpa menyebutkan namanya, akhwanillah. Dan pertanyaannya umum. Pertanyaannya umum dan biasa pada masyayikh menjawab dengan husnudzon kepada penanya terkadang dengan pertanyaan yang global ketika mereka menyebutkan suatu masalah. Bagaimana belajar di sisi orang yang demikian. Di antaranya yang dikutip oleh mereka, tuduhan bahwasanya Syekhuna Yahya mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala, bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini lemah dari sisi ilmu hadis dan seterusnya. Padahal kalau seseorang mendengar penjelasan Syekhuna Yahya secara jelas, bukan maksudnya demikian, cuma biasa ahlul batil mencari celah, kemudian dikirim kepada para masyayikh dengan pemotongan
serta pertanyaan yang global, baru kemudian diarahkan kepada yang khusus. Termasuk ini. Maka Syekh mengatakan tidak, dan mengatakan hadza muharib, ini orang yang memusuhi dakwah tauhid. Lihat. Ya, kalau demikian, tentunya merupakan talbis, ya, dan juga penipuan terhadap kaum muslimin. Karena perkataan Syekh Yahya atau perkataan Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah taala tidak ditujukan khusus untuk Syekhuna Yahya hafizahullah. Adapun perkataan beliau yang khusus, ya, masyhur pujian beliau kepada Syekh Yahya hafizahullah taala. Di antara pujian beliau ikhwanillah yang terkutip dalam tulisan resmi, dalam muqaddimah beliau terhadap kitab Syekhuna Yahya As-Subh Syari, bantahan terhadap Zindani. Di sini Syekh Ahmad memuji dengan pujian yang bagus. Beliau katakan waqad radda alaihi Syekh Yahya Al-Hajuri jazahullahu khairan fi hadhihi al-faqarat wa ghayriha raddan mufhiman bil adillatil qati'ah as-sati'ah min al-kitab wa sahih sunnah. Dan sungguh Syekh Yahya Al-Hajuri jazahullahu khairan telah membantah pada kalimat-kalimat ini dan yang lainnya dengan bantahan yang membungkam, dengan dalil-dalil yang betul-betul kokoh dan dalil-dalil yang menyerukan berasal dari kitab dan sunnah-sunnah yang sahih. Fajazahullahu khairan wa baraka fihi wa katsara min amsalihi adh-dhabina 'anil haqq an-nasirina lit-tauhid adz-zaidina al-hiyadi wallahu walillahi taufiq. Dan semoga Allah membalas beliau dan memberkahi beliau, dan semoga Allah memperbanyak yang semisal dengan beliau dari orang-orang yang membela al-haq dan menolong tauhid. Ini pujian dari Syekh Yahya atau pujian dari Syekh Ahmad An-Najmi untuk Syekhuna Yahya. Juga di akhir-akhir tatkala beliau dimintai fatwa, ikhwanillah, ada banyak perkataan beliau, tapi kita ringkas karena waktunya. Cuman penting, kenapa ikhwanillah? Karena banyak manusia yang tertipu dengan ulah dari para hizbiyun, yang biasa mereka mempermainkan kalam ulama sesuai dengan kepentingan mereka, padahal ulama tersebut jauh dari apa yang mereka inginkan. Baik. Beliau katakan tentang manhaj di Damaj, yang dikatakan bahwasanya beliau mentahdir mereka, tapi jauh. Tidak ada tahdir. Bahkan beliau memuji markis yang didirikan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, kemudian juga dimakmurkan oleh para murid beliau. Beliau ketika ditanya apakah boleh dan apakah benar orang yang mentahdir ya ma'had Syekh Muqbil dan menuduh para muridnya bahwasanya mereka itu haddadiyah, beliau menjawab, talabatu Syekh Muqbil 'ala al-umum na'lamu annahum 'ala sunnah, amma man za'ama annahum haddadiyah fa za'muhu hadha batil wa qawlu hadha tajanni. Wa qawlu hadha tajanni wa baghyun 'ala talabati Syekh Muqbil rahimahullah. Murid-murid Syekh Muqbil secara umum kami mengetahui, dan jelas di antara yang terdepannya adalah Syekhuna Yahya. Bahkan beliau memberikan muqaddimah untuk kitab Syekhuna Yahya, sehingga siapa saja yang menyangka bahwasanya mereka itu haddadiyah sebagaimana dituduhkan oleh para hizbiyun, maka ini adalah sangkaan yang batil, dan perkataan ini adalah suatu tajanni, suatu kejahatan dan bagi suatu kezaliman atas murid-murid Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Ini cukup, dan kalamnya panjang ikhwanillah, yang menunjukkan semangat beliau dalam membela manhaj tersebut, membela markaz tersebut dari perkataan ahlul batil dan kejahatan-kejahatan mereka. Dikutip dari Al-Fatawa Al-Jaliyah di masa hidup beliau. Dan 2008, termasuk di saat panas-panasnya fitnah. Di tahun 2008.
di tahun kedua saya di Damaj saat itu. Nah, rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, dan ini biografi ringkas tentang beliau untuk kita ambil hikmahnya. Adapun untuk pembahasan berikutnya insyaallah kita masuk pada inti kitab. Nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah wa an yarzuqana husnal khatimah walhamdulillahi rabbil alamin.